Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Irawan, NIM 118700712. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan nonlinier. Persamaan nonlinier itu digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan nonlinier. Akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dengan sumbu x. Penyelesaian persamaan linear secara umum yaitu mx tambah c sama dengan 0, di mana m dan c adalah sebuah konstanta. Dapat dihitung dengan mx plus c sama dengan 0 dan x sama dengan min c per m. Untuk penyelesaian persamaan kuadrat ax plus bx plus c sama dengan 0, kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus ABC, yaitu x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Atau kita juga bisa menggunakan pemfaktoran. Tapi jika melakukan pemfaktoran itu terasa sulit, maka lebih baik digunakan rumus ABC saja. Persamaan linear itu dibagi menjadi 4 bagian untuk penyelesaiannya. Ada metode tabel, metode biseksi, metode regular fallacy, dan metode iterasi sederhana. Nah, untuk penyelesaian persamaan linear ini untuk versi kompleks dari yang kayak ms plus c sama dengan 0 atau menggunakan rumus ABC. Ini ada metode tertutup dan metode terbuka untuk yang kompleksnya. Jadi perbedaan dari kedua itu, untuk metode tertutup digunakan dengan cara mencari akar pada range tertentu, misalnya range A sampai dengan B. Dan dalam range A sampai dengan B ini dipastikan terdapat akar. Dan hasilnya itu selalu konvergen, makanya ini bisa disebut juga dengan metode konvergen. Untuk metode terbuka, itu diperlukan sebuah tebakan awal, misalnya x0 sama dengan 2 atau berapa gitu. Dan xn itu dipakai untuk menghitung xn plus 1. Hasilnya itu dapat berupa konvergen atau divergen. Nah, untuk metode tertutup sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Itu ada metode tabel, metode biseksi, dan metode regular fallacy. Untuk metode terbuka dibagi menjadi 3 jenis, itu metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, dalam satu range x dari A sampai dengan B itu dibilang mempunyai akar bila FA dan FB-nya itu berlawanan tanda atau memenuhi persamaan FA dikali FB itu kurang dari 0. Nah, di sini ada gambar, ada dua buah kurva. Untuk kurva yang pertama itu kan FA dan FB itu berlawanan tanda, berarti memenuhi persamaan ini. Dan untuk kurva yang kedua, FA dan FB-nya itu tandanya tidak berlawanan, berarti tidak dapat dikatakan dia memiliki akar. Untuk metode tabel disebut juga sebagai metode pembagian area, di mana untuk X dengan range A sampai dengan B dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx, sehingga diperoleh sebuah tabel. Ini ada contohnya nih. Untuk selesaikan persamaan X ditambah F pangkat X sama dengan 0 dengan range X min 1 sampai dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan di atas, range dari min 1 sampai dengan 0 kita bagi menjadi 10 bagian, sehingga diperoleh tabel berikut. Nih, dari X min 1 sampai dengan 0 tuh dapat 10 bagian. Nah, dari masing-masing ini tuh nanti dimasukkan ke persamaan dan didapatkanlah nilai Fx. Nah, dari 10 bagian ini kita cari mana yang paling mendekati dengan 0. Nah, yang paling mendekati dengan 0 ada dua, yaitu min 0,6 dan min 0,5. Nah, dari min 0,6 dan min 0,5, yang paling mendekati adalah min 0,6. Jadi, keputusan penyelesaiannya berada di min 0,6. Dan jika kita ingin memiliki atau mendapatkan hasil yang lebih spesifik, maka dari min 0,6 dan min 0,5 ini kita bagi lagi menjadi 10 bagian. Maka diperoleh Fx terdekat dengan 0 berada pada di X min 0,57 dengan nilai Fx yaitu atau nilai errornya itu sebesar 0,00447. Nah, metode tabel ini tersendiri pastinya mempunyai sebuah kelemahan.
yaitu sulit menemukan penyelesaian error terkecil. Karena itu biasanya metode tabel ini tidak digunakan untuk penyelesaian dalam persamaan nonlinier. Dan metode itu biasanya digunakan hanya untuk sebagai taksiran awal untuk mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik atau lebih efisien dalam penyelesaiannya. Selanjutnya itu ada metode biseksi. Nah, metode biseksi ini adalah pengembangan dari metode tabel, di mana kalau metode tabel itu n bagian, jadi bisa banyak. Kalau biseksi ini hanya dibagi jadi 2 bagian. Jadi pada 2 bagian tersebut tuh akan dipilih bagian mana yang mengandung akar, dan bagian yang tidak mengandung akar itu akan dibuang atau dihilangkan. Dan hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Nah, seperti contoh kurva di bawah nih, bisa kita range-nya dari A sampai dengan B. Nah, dari A sampai dengan B itu dibagi 2, maka dapatkanlah C. Nah, dari range A C sampai dengan dan dari range A sampai dengan C dan dari range C sampai dengan B, mana nih yang tidak memiliki akar? Yang tidak memiliki akar kita buang. Nah, A sampai C ini tidak memiliki akar, berarti kita buang. Nah, dari C sampai B kan memiliki akar nih. Berarti ini kita kan belum menemukan akar bersamaannya. Kita bagi 2 lagi. Jadi di sini ada C1 misalnya nih, ada C1. Berarti dari C sampai dengan C1 dan dari C1 sampai dengan B, mana nih yang tidak memiliki akar? Berarti dari C sampai dengan C1 nih, karena arah nih FAB-nya. Berarti kita hilangkan. Berarti dari temu nih ada C1 dari C1 sampai dengan B range-nya. Karena di sini sudah mendekati dengan kurva yang ada. Karena akar persamaannya ada di sini. Untuk selanjutnya ini contoh soalnya. Selesaikan persamaan XE pangkat min X plus 1 sampai dengan 0 dengan menggunakan range dari min 1 sampai dengan 0. Maka diperoleh tabel biseksi sebagai berikut. Nah, jadi untuk ini tuh kan kita cari range-nya dulu, terus bagi 2. Nah, kita pilih salah satu. Kita coba mana nih yang hasilnya tuh berlawanan tanda. Nah, yang berlawanan tanda itu yang kita pilih. Terus kita uraikan. Di sini ada 10 bagian nih iterasinya. Nah, jadi dia dapatkan dengan X-nya tuh min 0,5673 dengan fx atau errornya 0,00066. Nih, jadi untuk penghentian iterasi kita bisa melakukan sebuah batas yang kita inginkan. Dengan menggunakan metode biseksi ini, dengan toleransi error 0,001 dibutuhkan 10 iterasi. Jadi semakin kecil atau semakin teliti toleransinya, maka semakin besar atau semakin banyak jumlah iterasi yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya ada metode regular falsi. Adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari 2 titik batas range. 2 titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier. Nah, kita lihat dari kurva di bawah. Ini ada kurva yang hijau nih. Terus ada range A sampai dengan B. Nah, dari range A sampai dengan B, kita tarik titik lurus, tarik garis lurus. Nah, yang bersinggung, yang perpotongan dengan titik S ini disebut akar. Nah, ini tuh akan menjadi nilai C. Seperti itu. Nah, untuk mencari nilai C ini, kita bisa melakukannya dengan menghitung dengan persamaan berikut. Ini persamaannya. Contohnya gini nih. Sama kayak soal sebelumnya, hanya saja perbedaannya di sini kita menggunakan iterasi sebanyak 20. Nah, setelah masukkannya ke persamaan ini, pada iterasi ke-20 kita mendapatkan X min 0,5674 dengan fx itu 0,00074. Jadi akar persamaannya itu diperoleh di x 0,5 min 0,56 dengan errornya itu 0,0074. Dan selanjutnya ada metode iterasi sederhana.
Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lainnya, sehingga diperoleh X sama dengan GX. Contohnya, X min E pangkat X sama dengan 0. Kita ubah menjadi X sama dengan E pangkat X. Nah, si E pangkat X ini adalah GX. Nah, dan GX ini adalah yang akan menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Contoh nih, carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, di sini kita menggunakan persamaan x sama dengan, dari sini nih kita ubah jadi x sama dengan akar 2x plus 3. Nah, karena ini metode terbuka, kita menggunakan tebakan awal. Tebakan awalnya itu 4 dengan error sekian. Nah, kita cari x-nya dengan di 2x ini, x di sini itu kita masukin tebakan awal yaitu 4. Jadi 2,4 tambah 3. Nah, kita di sini hasilnya 3,3 sekian. Nah, dengan errornya 0,68. Nah, nilai error ini dapat dari nilai x ini dikurangi nilai x yang ini. Begitupun selanjutnya sampai ke bawah, sampai dapatkan batas error yang ditentukan. Dan hasil yang dapatkan itu x-nya itu sama dengan 3. Dan untuk ada lagi untuk contoh berikutnya dengan soal yang sama tapi dengan persamaan yang berbeda. Di sini persamaannya itu 3 per x min 2. Sama seperti cara sebelumnya, kita masukin lagi nilai x-nya dengan tembakan awalnya itu 4 atau x itu 4, dapatkan hasil seperti ini. Dan hasil akhirnya itu berada di x min 1 dengan error 0,004 sekian. Nah, dengan soal yang sama juga, dengan kita menggunakan persamaan yang berbeda, yaitu x kuadrat min 3 per 2. Dan hasilnya itu divergen. Kenapa divergen? Karena setelah dimasukkan rumus atau dengan cara sebelumnya, yaitu masukkan x4 dan seterusnya, jadi hasilnya tuh semakin ke bawah semakin besar. Jadi errornya tuh tidak semakin kecil, malah semakin besar, malah semakin jauh dari nilai 0. Jadi hasilnya itu disebut divergen. Nah, untuk syarat konvergensi pada range I sama dengan S min H sampai S plus H dengan S titik tetap disebut konvergen monoton jika turunan pertama dari Gx itu berada pada range 0 sampai dengan 1. Disebut konvergen berosilasi apabila turunan pertama Gx berada pada range min 1 sampai dengan 0. Yang disebut berosilasi itu adalah jadi nilainya itu naik turun, tidak monoton atau tetap stabil. Dan disebut iterasi divergen monoton apabila turunan pertama Gx itu lebih besar daripada 1. Dan disebut divergen berosilasi apabila turunan pertama Gx kurang dari min 1. Nah, untuk yang tadi itu, yang pertama dengan menggunakan persamaan 2x plus 3, didapatkan turunan pertamanya itu 0,1, itu lebih kecil daripada 1, berarti disebut konvergen monoton. Untuk persamaan yang kedua, yaitu dengan Gx-nya 3 per x min 2, dengan turunan pertamanya min 3 per x min 2 kuadrat, didapatkan turunan pertama Gx-nya itu sama dengan min 0,75. Ini itu kurang dari 1, berarti konvergen berosilasi. Untuk yang ketiga, dengan Gx x kuadrat min 3 per 2, turunan pertama Gx-nya itu lebih besar daripada 1, berarti ini disebut divergen monoton. Untuk selanjutnya itu metode Newton-Raphson. Metode yang menggunakan titik awal tetap dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau kemiringan atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn per turunan pertama dari fxn. Nah, ini contohnya nih. Jadi, sini ada x0 nih. Ini yang titik awalnya. Sebagai titik awal x0. Kita tarik garis lurus sampai dengan ke kurva.
Nah, dari sini tuh kita tarik garis miring menuju sumbu X. Nah, di akarnya ini, atau di titik potongnya ini, akan menjadi X1. Nah, dari X1 ini, karena masih jauh dengan akar dari kurva, kita tarik garis miring lagi. Maka akan dapat nilai X2. Nah, di sini tuh udah mendekati dengan nilai kurva. Makanya kita stop di sini. Jadi, untuk F aksen X0 atau slope itu sama dengan Fx0 per x0 min x1 atau x1-nya itu sama dengan x0 min fx0 per f aksen x0. Jadi sama nih, ini nih asal mulanya dari persamaan ini nih. Contoh soalnya, selesaikan persamaan x min e pangkat min x sama dengan 0 dengan titik pendekatan awal x0 itu sama dengan 0. Jadi si x min e pangkat x itu e pangkat min x ini kita turunin dulu. Jadi hasilnya tuh turunan dari x itu 1 dan turun dari min e min pangkat min x ini adalah plus e pangkat min x. Nah, setelah itu kita masukkan x0 sama dengan 0. Jadi dimasukkan ke sini dapat hasilnya min 1, dimasukkan ke sini hasilnya 2. Kita masukin ke rumus. Jadi x1-nya itu sama dengan x0 min fx0 per f aksen x0 sama dengan x0 itu 0, fx0 itu min 1 per f aksen x0 itu 2. Jadi 0 dikurangi minus setengah sama dengan setengah atau 0,5. Nah, setelah itu kita masukin lagi. Kan 0,5 itu kan kita masukin sini lagi itu x1-nya, dapatkan hasil segini. Setelah itu dimasukkan lagi. Karena ini masih jauh nih dari error yang diinginkan, kita cari X2. Setelah dimasukkan lagi, dapatkan hasil sekian. Ini X2-nya sekian, F aksennya sekian. Nah, karena ini masih kurang, nilai F aksen itu masih kurang dari yang diinginkan, kita cari sampai X3. Nah, setelah dicari X3-nya, diperoleh F3 sama dengan min 1, sekian kali 10 pangkat min 7. Berarti ini sudah sangat kecil atau mendekati 0. Sehingga akar persamaannya yaitu ini nih, 0,567143. Nah, tentunya pada menggunakan metode Newton-Raphson ini pastinya memiliki sebuah permasalahan. Yang pertama itu tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim atau titik puncak. Karena pada titik ini nilai f aksen x sama dengan 0, sehingga nilai penyebut dari fxn per f aksen xn sama dengan 0. Jadi penyebutnya akan menjadi 0 dan nilainya itu jadi tak terdefinisi. Yang kedua tuh, bila titik pendekatan yang berada pada titik puncak, maka titik selanjutnya akan berada pada di tak hingga, karena tidak menyinggung sumbu X, jadi akan terus aja nggak ada hasilnya. Dan ketika itu sulit mendapatkan penyelesaian ketika titik pendekatannya berada di antara dua titik stasioner. Jadi ketika berada di antara dua titik puncak ini, dua titik stasioner, akan mendapatkan hasil yang sulit didapatkan. Dan untuk yang terakhir, bila titik pendekatan yang berada pada dua titik puncak, maka dapat mengakibatkan hilangnya penyelesaian atau divergensi. Hal ini disebabkan titik selanjutnya berada pada titik puncak atau arah pendekatannya berbeda. Nah, dari permasalahan ini tentunya ada penyelesaiannya. Yang pertama itu, apabila titik pendekatan yang berada pada titik puncak, maka titik pendekatan tersebut harus digeser sedikit, yaitu jadi xi-nya misalnya jadi xi plus minus dot, di mana dot adalah konstanta yang ditentukan. Dengan demikian, f aksen x-nya itu tidak jadi 0 atau tidak sama dengan 0. Dan metode Newton-Raphson ini tetap dapat berjalan atau dapat dilakukan. Dan untuk menghindari titik-titik pendekatan yang berada jauh, sebaiknya memakai metode Newton-Raphson ini didahului dengan metode tabel, sehingga kita tahu batas yang benar itu yang di mana. Jadi
hasilnya itu akan jadi konvergen. Ini ada contohnya nih, x dikali pangkat min x plus cos 2x sama dengan 0, di mana x0 itu sekian. Nah, kita cari dulu turunannya, turunan pertama dari fx-nya, dapatkan hasilnya, kita masukkan x0 ya, dapatkan hasilnya, terus, nah, jadi kita akan masuk tabel nih. Nah, di sini kita lihat bahwa x-nya itu 7, itu tuh terlalu besar. Sedangkan, ini ada sebuah kurvanya nih, sedangkan 7 itu kan di sini nih, terlalu jauh nih. Sedangkan di antara ini aja nih 0,5 sampai dengan 1 ada nih ada akar persamaannya nih. Jadi dengan tanpa menggunakan metode tabel dahulu akan tidak efisien. Jadi kita menggunakan tabel dulu. Jadi dengan menggunakan tabel dengan pendekatan awalnya itu 0,5, kita masukin lagi ke rumus, dapatkan hasil seperti ini. Nah, kan di sini kan karena udah 0 berarti di sini aja nih kita menggunakan 4 iterasi saja. Jadi penyelesaiannya itu berada pada 0,97. Nah, di kurva ini di sini tuh akar sama ini berada di pada titik 0,97 dengan efeknya itu mendekati 0. Selanjutnya ada metode secant. Tidak semua fungsi itu mudah dicari turunannya. Dan kan metode Newton-Raphson itu kan harus menggunakan turunan pertamanya. Sedangkan tidak semua fungsi itu turunannya itu mudah untuk dicari. Jadi pada metode secant ini turunan fungsinya itu dapat dihilangkan dengan menggantinya dengan bentuk yang lain yang ekivalen. Dan metode secant ini adalah sebuah modifikasi dari bentuk Newton-Raphson. Nah, di sini itu ada contoh dari mengganti turunannya dengan sesuatu yang mirip-mirip lah. Nah, dari karena ini bentuk modifikasi dari metode Newton-Raphson, jadi setelah menggabungkan ini dengan ini, nih dapatkan ini kan hasil dari penggantian dari f aksen x atau dari turunannya, dari turunan pertama. Nah, ini ada metode Newton-Raphson. Jadi dari sini tuh kita gabungkan dengan ini, maka dapatkan hasil ini xr plus 1 sama dengan xr min fxr kali xr min 1 per fxr min fxr min 1. Ini ada contohnya nih. Terus ada sebuah fungsi x kuadrat min x plus 1 dikali pangkat min x sama dengan 0. Kita mengambil x0-nya 0,8 dan x1-nya 0,9. Maka dapat dihitung. Ini kita masukkan aja x-nya. Untuk pertama x0 dapatkan hasil sekian min 0,1 sekian. X1 dimasukkan x1-nya nih dari rumusnya dari kesamaan ini nih. Diganti jadi 0,9 x-nya, dapatkan hasil 0,03. Jadi iterasi metode secant berikut nih. Iterasi pertamanya di saat x2 kan ini x1 udah ketemu nih. Tapi masih kurang nih, masih terlalu jauh dari 0. Kita cari lagi nih. X2 yaitu x1 min y1 kali x1 min x0 per y1 min y0 hasilnya sekian. Dan y2-nya sama dengan sekian. Ini masih jauh juga nih. Jadi kita menggunakan iterasi kedua, itu mencari x3. Dapatkan hasil sekian. Nah, dari sini tuh masih kurang juga dari batas yang diinginkan. Dicari iterasi ketiga, yaitu mencari x4. Diperoleh fx-nya itu sama dengan mendekati ke 0. Jadi kita berhenti saja nih di iterasi keempat, di iterasi ketiga atau di x4. Jadi diperoleh akar persamaan itu 0,882534 dengan fx-nya itu 4 mendekati 0. Contoh kasus penyelesaian persamaan nonlinear itu bisa digunakan untuk penentuan nilai maksimum dan minimum fungsi nonlinear
perhitungan nilai konstanta pada matriks dan determinan yang biasanya muncul dalam persamaan sistem linier. Biasanya digunakan untuk menghitung nilai eigen. Penentuan titik potong beberapa fungsi nonlinier yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan-perhitungan secara grafis. Nih, contoh dari penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi nonlinier. Nah, nilai maksimal itu dan minimal itu dari fx itu yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Jadi gx sama dengan f aksen x. Jadi gx sama dengan 0. Jadi untuk menentukan nilai maksimal atau minimal itu dari turunannya. Ini contohnya nih. Tentukan nilai minimal dari fx sama dengan x kuadrat min x plus 1 dikali f pangkat min 2x plus 1. Dengan nilai minimal tetap antara 0,2 min 0,2 sampai min 0,4. Berarti di sini nih. Ini bentuk penyelesaiannya nih. Kita cari dulu gx sama dengan f aksen x. Kita cari dulu turunan pertamanya. Dan nanti kita akan dapatkan nilai gx. Nah, di sini sudah dapatkan nih 2x plus 2x plus 1 pangkat min 2x sama dengan 0. Nah, dengan pendekatan awal di x0 sama dengan min 0,4 dan x1 sama dengan 0, min 0,2, kita masukkan ke persamaan. Maka didapatkan sebanyak 4 iterasi. Yang akar persamaan itu berada di x sama dengan min 0,32 sekian. Dengan fx 7,28. Jadi nilai minimal fungsi fx itu tetap di x sama dengan min 0,32 sekian. Yang kedua itu digunakan untuk menghitung titik potong dua buah kurva. Ini ada kurva gx sama kurva fx. Nah, titik potongnya di p nih. Nah, jadi untuk mencari p ini dengan mengurangi fx dengan gx. Ini contohnya nih. Tentukan titik potong dari y sama dengan 2x pangkat 3 min x dan y sama dengan e pangkat min x. Ini garis kurva yang hijau tuh milik e pangkat min x, yang biru tuh milik 2x pangkat 3 min x. Dan titik potongnya tuh di antara 0,8 sampai dengan 1. Akar persamaannya nih. Ada di antara 0,8 dan 1. Nah, jadi ini kita menggunakan kurva yang lain. Ini tuh kurva dari 2x pangkat 3 min x dikurangi f pangkat min x. Nah, jadi ini akar persamaannya tetap berada di antara 0,8 sampai dengan 1. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.